Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memulai ibadah online kita minggu ini. Saya berharap dan berdoa bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan pujian kita pada pagi hari ini. Kita nyatakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Bersama-sama kita ibadah melalui online, tapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Allah kita hadir di tengah-tengah di keluarga kita masing-masing, karena Allah kita tidak terbatas ruang dan waktu. Ya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kami dapat kembali menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, dan kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti, merenungkan, memahami, serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan dari Filipi pasal 3, ayat 20-21, dan Filipi pasal 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 3, ayat 20-21, kemudian Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dengan Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudokia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sikap hidup sebagai warga surgawi. Sikap hidup sebagai warga surgawi. Bapak, Ibu, saudaraku, Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi tentang identitas mereka sebagai warga kerajaan surga. Itu sebabnya Paulus meminta agar jemaat itu mengikuti teladan dan hidupnya Paulus, dan jangan menjadi seteru salib Kristus, tetapi menjadi sekutu salib Kristus, sesuai dengan ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi warga surgawi ada hal-hal, ada ciri-ciri, ada sikap yang harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Menurut firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, kita menemukan ada 6 ciri-ciri, ada 6 langkah, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-1, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yang pertama, ciri-ciri warga surgawi adalah berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam perjalanan kerohanian mereka, jemaat Filipi kerap kali dimasuki oleh pengajar-pengajar palsu, dimasuki oleh guru-guru palsu yang ingin merusak tatanan iman mereka dan pengenalan mereka akan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasihati, menegur jemaat Tuhan agar mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang sedang mengganggu iman mereka, sedang menggoncang iman mereka, tetapi sebagai warga kerajaan surga, mereka harus tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan zaman saat ini begitu memprihatinkan kita
ada banyak pengajar-pengajar, ada banyak nabi-nabi, ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang ingin menggiring iman kita, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin rusak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Itulah ciri yang pertama. Warga kerajaan surga adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ciri warga kerajaan surga yang kedua kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, Eudikia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ciri yang kedua, warga kerajaan surga adalah sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri kedua warga surgawi adalah sehati sepikir di dalam Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, sehati sepikir karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, agar kita sebagai warga surgawi bisa sehati sepikir di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengenakan pikiran surgawi. Kita harus mengenakan pikiran Tuhan. Kita harus mengenakan pikiran Kristus, karena kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Filipi pasal 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah ciri yang kedua, yaitu kita memiliki kesehatian sepikir di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri warga kerajaan surga, kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ciri yang ketiga, warga kerajaan surgawi adalah mendukung pekabaran Injil. Mendukung pekabaran Injil. Paulus meminta agar jemaat Filipi menolong para pekabar Injil, mendukung pekabaran Injil, di mana para pekabar Injil telah berjuang begitu keras dalam mengabarkan Injil Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh acuh tak acuh akan pekerjaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita harus mendukung, membantu para pelayan-pelayan Tuhan yang telah berjuang mengebarkan Injil, sehingga Injil kerajaan Allah dapat disebarluaskan di seluruh penjuru dunia ini. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, kita harus punya hati untuk mendukung pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang keempat, ciri-ciri warga kerajaan surga, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, yang keempat, ciri warga kerajaan surga adalah bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berharap agar jemaat Tuhan di Filipi senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Apapun kondisi, apapun yang mereka alami, apapun cobaan yang menghimpit kehidupan mereka, tetapi Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi agar mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sukacita kita bukan tergantung dari seberapa besar, seberapa banyaknya harta kita. Bukan tergantung juga seberapa tinggi kedudukan kita. Bukan juga tergantung seberapa sehatnya tubuh kita. Tetapi sukacita kita yang luar biasa, yang sejati adalah karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah sukacita yang luar biasa, karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Inilah ciri warga kerajaan surga yang keempat, yaitu senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita melihat ciri yang kelima, warga kerajaan surga. Kita lihat dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Nah, ciri yang kelima adalah melakukan kebaikan untuk semua orang. Tadi kita harus mendukung pekabaran Injil, tetapi kita juga harus melakukan kebaikan untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai warga surgawi, jemaat Tuhan di Filipi dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, kata firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjadi berkat bagi semua orang, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Artinya apa? Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai warga surgawi, janganlah kita sibuk dengan diri sendiri, janganlah kita sibuk dengan berfokus kepada dunia kita sendiri, tetapi marilah kita belajar untuk keluar, untuk pergi menjadi saluran berkat bagi banyak orang, agar hidup kita, lewat hidup kita memuliakan Tuhan, sebab kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, agar banyak orang mendengar tentang kabar baik Injil Kristus Yesus. Nah, itu sebabnya Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Inilah ciri yang kelima sebagai warga kerajaan surga. Nah, yang terakhir yang ke-6, ciri-ciri warga kerajaan surga. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Yang keenam, yang terakhir, ciri-ciri warga kerajaan surgawi adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, Paulus kembali mengajar orang percaya di Filipi agar mereka jangan khawatir, tidak khawatir tentang apapun. Dalam terjemahan lain, kata khawatir itu adalah gelisah. Nah, firman Tuhan berkata janganlah gelisah tentang apapun. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika rasa khawatir, ketika rasa gelisah menghampiri kehidupan mereka, maka Paulus memberi solusi yang terbaik, yaitu datanglah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita sering mengalami kekhawatiran. Kadang-kadang kita gelisah tentang masa depan, tentang kebutuhan kita, tentang kesehatan kita, apapun itu. Terkadang kita mengalami rasa-rasa gelisah dan khawatir. Tetapi firman Tuhan memberi solusi yang terbaik untuk kita. Di saat rasa khawatir menghampiri kita, di saat rasa gelisah menghampiri kita, datanglah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan dan ucapan syukur. Matius pasal 6 ayat 25, firman Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini kita menemukan ada 6 ciri-ciri ciri-ciri warga kerajaan surga. Yang pertama tadi, berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang ketiga, mendukung pekabaran Injil. Yang keempat, bersukacita di dalam Tuhan. Yang kelima, melakukan perbuatan baik bagi banyak orang. Dan yang keenam adalah jangan khawatir, jangan gelisah tentang apapun, karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, sumber kekuatan dalam hidup kita.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari pada saat pagi hari ini menyadarkan kami bahwa kami memiliki identitas yang berbeda. Kami adalah warga kerajaan surga yang telah dilayakkan, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.